Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 27 Juni 2025. Bersama saya Yosua Zega. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami hingga saat ini. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, agar firman-Mu memberikan tuntunan bagi langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan tema belajar menjadi bijaksana. Kata bijaksana selalu dikaitkan dengan orang yang tua, beruban, janggut putih, orang yang membuat pertimbangan yang baik, membuat pilihan atau keputusan yang tepat. Semua orang tahu sikap bijak, tetapi tidak gampang melakukannya. Pada permulaan masa pemerintahannya, Raja Salomo berdoa memohon hikmat, dan Allah mengabulkan permohonannya. Akan tetapi di kemudian hari, Salomo sendiri tidak mengikuti hikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena gagal untuk bertekun dalam takut akan Tuhan, hati Salomo menyimpang dari Allah. Bijaksana atau hikmat berarti mengetahui apa yang baik dan melakukannya. Yesus secara eksplisit memuji sifat bijak seorang ahli Taurat dalam Markus 12 ayat 32-34. Ketika dia menjawab bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jauh lebih penting daripada kegiatan agama. Semua orang perlu belajar menjadi bijaksana. Makin bertambah umur, makin perlu bertambah bijaksana. Makin besar tanggung jawab, makin besar pula kebutuhan untuk bersifat bijak atau berhikmat. Seorang murid atau siswa atau pelajar perlu bijak mengatur waktu. Seorang guru perlu bijak untuk mengajar. Untuk mendidik balita kita perlu bijak. Untuk merawat usia indah juga perlu bijak. Menantu perlu bijak. Mertua juga perlu bijak. Di dalam berorganisasi kita perlu bijak. Di dalam pelayanan juga perlu bijak. Pokoknya setiap orang perlu mempunyai sifat bijak atau berhikmat. Sifat bijak terasa lebih perlu lagi kalau kita menghadapi situasi yang terjepit, atau kita harus membuat keputusan yang sulit. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita pilih? Begini salah, begitu salah. Kita menjadi bingung. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Pada saat inilah kita merasakan betapa perlunya kita bisa bersikap bijak untuk mengambil keputusan yang tepat. Tetapi sering kali kenyataannya yang kita lakukan bukanlah bersikap bijak. Ketika kemauan kita tidak dipenuhi, kita bisa ngambek. Kita harus menabrak aturan supaya seorang bisa jatuh atau dipermalukan. Seringkali kita kurang bijak memilih kata-kata, pikiran dan perbuatan. Salah membuat pertimbangan, salah membuat perhitungan, yang berakhir dengan salah mengambil keputusan. Kemudian hari barulah menyesal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut bukan dalam arti ngeri atau gentar, melainkan dalam arti hormat atau taat. Pengetahuan dalam arti hikmat atau bijak. Jadi hormat atau taat kepada Tuhan adalah syarat memperoleh hikmat atau kebijaksanaan. Lalu bagaimana caranya menghormati Tuhan? Kita harus bersikap pantas, mengindahkan, diam, mendengarkan dan tunduk di hadapannya.
Menghormati Tuhan berarti mengindahkan dan menghargai petunjuk Tuhan. Untuk itu kita perlu berdiam diri mendengar petunjuk Tuhan di dalam doa. Pada saat yang teduh, Allah membisikkan sesuatu di hati sanubari kita, sesuatu yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang bijak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di saat yang teduh ya Tuhan, Engkau membisikkan firman-Mu ke dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk berdiam diri di hadapan, meluangkan waktu setiap pagi untuk sebelum beraktivitas, di saat kami renungan pagi, agar kami mendengarkan bisikan Tuhan dalam hati kami. Di dalam kami beraktivitas hari ini, beri kami hikmat bijaksana, agar apa yang kami lakukan berhasil dan dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita senantiasa mengambil saat teduh di dalam dan berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan bisikan Tuhan dalam hati sanubari kita, sehingga kita menjadi bijaksana. Tuhan memberkati.